Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, keluarga sehat dimanapun Anda berada. Kali ini ngobrol sehat kembali menyapa Anda untuk obrolan seputar kesehatan ya. Ngopi sehat, ngobrol sehat seputar kesehatan. Kali ini merupakan suatu hal yang sangat istimewa, waktu yang istimewa sekali ini karena kita kedatangan tamu istimewa untuk berbincang pada pagi hari ini di Ngopi Sehat. Kita sapa dulu narasumber kita, Ustadz Ilham. Beliau adalah kepala kantor urusan agama di Kecamatan Mamsalato yang tentunya tidak asing lagi untuk warga Mamsalato. Namun demikian, alangkah baiknya kita langsung saja berbincang sembari Pak Ustadz nanti sapa-sapa masyarakat yang ada di Mamsalato di wilayah binaan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Ustadz atas waktunya untuk bisa bergabung di Ngopi Sehat bersama UPT Puskesmas Pandauke. Jadi Ustadz tentunya kita hadir di sini tentunya membawa ide-ide seputar kesehatan, Ya, fenomena kesehatan tentunya Ya, Ustadz ya. ya. Silakan Ustadz, saya beri waktu Ustadz untuk sapa-sapa dulu pemirsa yang ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi ini saya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamsalato. Nama saya Ilham SPDI MH. Dalam hal ini saya berkunjung di Puskesmas Pandauke dalam rangka Ngopi Sehat, ngobrol pagi seputar kesehatan. Oleh sebab itu penting dalam hal ini kita membicarakan tentang kesehatan, yaitu salah satu calon pasutri yang akan melangsungkan pernikahan mereka sebelum ijab kabul. Tentunya kami dari Kantor Usaha Agama Kecamatan Mamsalato dan sebagai kepala KUA sekaligus penghulu menganjurkan masyarakat kita pada umumnya sebelum melaksanakan ijab kabul itu harus melaksanakan suntikan ATT maupun TT. Kenapa? Karena tidak semuanya bagi calon pasutri perempuan itu dalam tubuh mereka akan dikatakan sehat. Nah, dalam hal ini tentunya kami dari Kantor Usaha Agama Kecamatan Mamsalato menghimbau kepada masyarakat kita bahwa wajib sebelum melaksanakan ijab kabul itu wajib melaksanakan suntikan ATT yang dilaksanakan di puskesmas maupun di rumah sakit yang terdekat. Oleh sebab itu, tanpa itu kami dari Jawa tidak bisa menerima berkas-berkas calon pasutri itu tanpa suntikan ATT. Sehingga kami kedatangan saya pada hari ini ke puskesmas, alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Kapos, meminta MOU, melaksanakan MOU kerjasama kita antara puskesmas dengan dakwah Kecamatan Mamsalato. Dalam hal ini tentunya di situ akan kita bicarakan tentang masalah-masalah yang menyangkut pribadi pasutri perempuan itu sendiri. Jangan sampai pasutri itu akan mengetahui deteksi dalam tubuhnya, karena tidak selamanya calon pasutri perempuan itu dia punya dalam kesehatan itu akan normal. Apalagi zaman sekarang ini hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan kan sudah bebas. Tuh. Sehingga kenapa kami lakukan seperti itu? Karena menjaga kemudian hari keabsahan antara calon pasutri perempuan, sehingga tidak selamanya pasutri perempuan itu dalam kandungan akan normal, apalagi pergaulan bebas seperti yang kita sekarang ini. Itu sehingga kami di kantor KUA itu wajib melaksanakan kursus catin untuk mengetahui identitas dan status yang sebenarnya mereka, dan di dalam pranikah ini wajib kedua orang tuanya mereka untuk datang menghadiri dalam rangka pranikah atau kursus catin di kantor tersebut. Siap ya. Jadi pemirsa cukup jelas ya bahwa pagi ini
kami dari UPT Puskesmas Pandauke ini berkolaborasi tentunya dikuatkan, tentunya nanti Ustadz mungkin ada penandatanganan yang tentang MOU bahwa Puskesmas Pandauke itu tidak bisa bergerak sendiri penanganan ini pranikah. Nah ini yang beberapa waktu sebelumnya ini kita selalu konseling ke masyarakat tentang pelayanan kesehatan pranikah. Nah ini ternyata memang dari kantor urusan agama juga memang seperti itu. Jadi ini hal yang memang sama-sama saling melengkapi, saling berupaya saling melindungi masyarakat kita tentunya. Betul. Jadi Ustadz barangkali tidak abdul ini karena mau tidak sehat, kita ini. Oke, betul sekali. Kita dulu Bapak ya. Oke. Jadi pemirsa, kita lanjut lagi pada obrolan kali ini. Ini tidak ada host, tidak ada narasumber ya. Kami berbincang ringan, ngobrol seputar kesehatan. Khususnya topik pagi ini adalah seputar pelayanan konseling pranikah. Bagaimana peran dari Puskesmas Pandauke dan bagaimana peran dari kantor urusan agama. Dilanjut Ustaz. Tujuan kami dari kantor urusan agama itu bekerja sama atau melaksanakan MOU nanti. Calon pasutri perempuan itu harus melaksanakan atau wajib, tujuannya suntikan tetanus atau TT dianjurkan bagi calon pengantin, terutama wanita, yang mencegah tetanus pada ibu dan bayi, karena tetanus adalah penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Betul, seperti itu. Imunisasi ini dilakukan bertahap sebanyak 5 kali untuk memberikan perlindungan jangka panjang, dan sebaiknya diawali minimal 2 minggu sebelum menikah agar antibodi terbentuk. Konsultasikan dengan dokter kandungan untuk memastikan riwayat imunisasi dan menentukan jadwal suntikan yang sesuai. Betul. Seperti itu. Oke, lanjut daripada itu, mengapa suntikan TT ini penting? Ya. Suntikan TT yang pertama mencegah tetanus atau suntik TT melindungi tubuh dari infeksi bakteri Clostridium tetani yang dapat menyebabkan kenjang, kekuatan otot, gangguan pernapasan bagi calon pasutri. Betul. Kemudian kedua, perlindungan ibu atau bayi. Imunisasi ini sangat penting bagi wanita usia subur karena dapat memberikan kekebalan pada janin kelak, mencegah infeksi tetanus saat proses persalin melalui tali pusat. Seperti itu. Ya. Jadi apa yang Ustaz Ilham sampaikan tadi tentang apa saja yang dipersyaratkan untuk melalui jenjang pernikahan itu tentunya tadi itu adanya konseling atau pelayanan kesehatan pranikah ya. Jadi kita di UPT Puskesmas Pandauke ini untuk pelayanan kesehatan pranikah itu ada konseling, kemudian ada suntikan vaksin tadi yang disebutkan tadi, kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Nah, salah satu tujuan untuk pemeriksaan laboratorium ini tentunya kita mau mendeteksi beberapa permasalahan, antara permasalahan yang mungkin untuk mendeteksi adanya riwayat penyakit ataupun deteksi dalam tanda kutip hal tertentu. Ada sesuatu yang titik-titik tertentu. Ya, karena ini perlakuannya akan berbeda Ustaz antara nanti persiapan bimbingan kesehatannya ini antara yang ada tadi tanda kutip dengan yang tidak. Betul. Nah tentu dari kaidah syariah sendiri juga mungkin ada pertimbangan tertentu Ustaz untuk deteksi hal. Silakan Ustaz. Artinya Pak, memang betul sekali apa yang Bapak sampaikan. Karena kenapa kita lakukan untuk suntikan TT atau TT? Karena menjaga kemudian bagi calon pasutri perempuan kita selamanya akan selama dia sebelum dia melaksanakan dia mau kawin atau ijab kabul itu, yang jelasnya ada salah satu dari kaum lelaki yang pernah dia pacaran ya, ataupun beberapa laki-laki yang pernah dia pacaran dengan salah satu perempuan, lantas tiba-tiba ada salah satu laki-laki yang suka dengan perempuan itu sendiri,
Karena kami supaya ada dasarnya kami, sehingga pada saat pranikah kami akan pertanyakan tentang berapa lama hubungan mereka sehingga pada saat ini mereka datang di kantor kami. Seperti itu, Pak. Kalau setelahnya ada suntikan itu yang terdeteksi dalam kandungan perempuan, ya, yang jelasnya kami akan mencari tahu siapa yang penyebabnya pertama. Ya. Kapan kami akan lakukan dengan kemauan mereka tanpa terdeteksi dengan itu, maka kami dari kawat tidak bisa bertanggung jawab. Sehingga kami akan cari tahu siapa yang menanam duluan, diibaratkan tanaman. Nah, sehingga kami akan mencari tahu sampai kami sampaikan di situ bahwa si anak perempuan pernah melakukan hubungan intim dengan si orang laki sebelum ini. Gitu. Maka dengan itu kami akan lakukan untuk perkawinan ijab kabul dengan si laki-laki yang pertama, dan setelahnya itu kami lakukan untuk kawinan ijab kabul dengan si laki-laki kedua. Memang ini Pak, betul-betul orang yang melakukan ini betul-betul orang yang komitmen dan bisa bertanggung jawab dalam hal ini. Sehingga tidak semuanya di kantor KUA itu Pak akan melaksanakan bimbingan konseling maupun pranikah maupun kursus catin, karena itu jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi di saat itu kita pertanyakan. Itu Pak. Karena keabsahan perkawinan itu bahwa betul-betul si perempuan dengan laki-laki ini kalau ada sesuatu kita akan perhatikan. Kalau dia melakukan berarti kita lakukan. Seperti itu. Jadi dalam hal ini perbedaan konseling yang diberikan dari kesehatan dengan kantor perusahaan agama tentunya ada perbedaan namun satu tujuan. Jadi kalau kita di kesehatan itu konseling seputar penanganan masalah kesehatannya. Sementara di pihak Bapak tadi, Pak Ustadz, itu tentu lebih ke ini, pendekatan psikologisnya, pendekatan apa ya kalau bahasa teologi ya, lebih ke syariatnya seperti apa. Nah mungkin dengan kita berbincang seperti ini masyarakat kita agak was-was Ustadz, waduh nanti ditahu. Nah jadi kami Ustadz untuk SOP di Puskesmas Pandawa tentunya kita sudah betul-betul ada jaminan. Kerahasiaan itu pasti itulah dan kewajiban kami untuk menjaga privasi. Betul. Saya rasa di kantor agama juga seperti itu. Jadi Pak, saya potong bicaranya Pak Kapus, memang betul sekali. Kenapa saya sendiri yang datang yang membawa salah satu staf saya? Karena antara Pak Kapus dengan saya. Ya. Sehingga Pak Kapus mengatakan tadi ada titik-titik yang kita akan bicarakan yang tidak diketahui barangkali, itulah sebabnya saya datang, sehingga insya Allah nanti kalau ada calon pasutri perempuan itu yang terdeteksi ya dalam tanda kutip ini, berarti dari kepala puskesmas itu ada dokternya memberikan tanda bahwa ini sudah seperti itu. Karena biasanya potong bicara yang selama ini yang saya tanya selama 4 tahun lebih saya datang di Kecamatan Mamang Selato, belum pernah saya dapatkan tanda yang memang betul-betul yang detail sehingga kami juga kelabakan di kantor. Cuma dibuatkan dia punya keterangan bahwa si yang bersangkutan bahwa sudah diperiksa secara sedetail-detailnya sesuai dengan prosedur itu. Tetapi dalam hal ini yang seperti Pak Kapus katakan tadi belum tidak artinya berbeda juga dengan konselingnya dengan kami. Betul sekali. Karena kami melakukan konseling itu bimbingan seperti itu betul-betul kami lakukan secara sedetail-detail. Memang dalam hal ini betul sekali kita akan lakukan bagaimana caranya jangan sampai orang-orang banyak itu mengetahui seperti itu. Oke, jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa privasi itu menjadi kewajiban bagi kami. Privasi apapun tentang pelayanan kami di Puskesmas itu menjadi kewajiban dan jaminan bagi kami. Jadi nanti itu Ustadz karena Ustadz berhak tahu hasil dari pemeriksaan laboratorium yang ada di Puskesmas terkait dengan catin tadi, pertimbangan tadi itu untuk tindak lanjutnya.
Jadi nanti kita buatkan kode tertentu, Iya. kode rahasia yang Siap. tidak semua orang bisa tahu. Bahwa kode ini ternyata seperti ini kondisinya. Nah, nanti seperti itu yang kita akan lakukan. Nanti kedepannya kita akan berbincang itu ya. Siap. Karena yang tahu hal ini itu nanti ada tim kami itu, tim yang penanganan pelayanan pranikah ini. Itu ada tim, ada dokter, ada bidan, kemudian ada analis, jadi analis terkait dengan laboratorium. Itu kita akan berbincang lebih jauh tentang komitmen kita, kodenya seperti apa nanti supaya tidak semua orang tahu. Jadi walaupun itu diperlihatkan, tapi yang tahu orang tertentu saja. Dan orang yang tahu membaca kode itu memang orang yang memang sudah dipercaya tidak akan membocorkan. Jadi cukup privasi. Lanjut Ustaz, barangkali dalam waktu dekat ini mungkin ya, karena ini sudah musimnya juga kayaknya. Memang dalam waktu dekat ini selalu ini banyak kunjungan tentang konseling kesehatan pranikah. Itu Ustaz. Silakan lanjut. Lanjut daripada itu apa yang saya dapat sampaikan tadi, sehingga puskesmas itu betul-betul mau bekerja sama dengan kami, tanpa kerjasamanya kita salah satu mitra lah, sehingga kami bisa melanjutkan program itu. Karena program itu Pak memang program utama dari Kementerian Agama. Sehingga saya katakan dari awal bahwa suntikan ATT maupun suntikan TT itu wajib dilaksanakan. Tanpa itu berkas dari jalur pasutri perempuan maupun laki-laki kami tidak menerima. Tapi dalam hal ini kami buat penolakan. Bukan hanya penolakan itu bahwa tidak bisa kawin, tetapi untuk mereka melanjutkan untuk melengkapi berkas-berkas. Jadi kalau sudah ada komitmen seperti ini, jadi bukan nanti kesannya kenapa dioper-oper, bukan ya. Memang prosedurnya seperti itu. Jadi nanti ada mungkin pengantar dari kantor urusan agama ke puskesmas untuk hal apa yang memang belum dilakukan atau hal apa yang dibutuhkan seperti itu. Begitu juga dengan apa ini, ya itu tadi seputar apa saja yang akan dilayani untuk seputar pelayanan kesehatan pranikah. Artinya dalam hal ini Pak, karena biasanya warga kita di sini kan kita paham sendiri, apalagi kalau orang yang dari pedalaman, dari atas, mereka ketakutan, kan? Yang seharusnya itu Pak, suntikan ATT maupun TT itu seharusnya kedua-duanya. Kedua-duanya. Karena kenapa kedua-duanya? Yang selama ini dilakukan cuma perempuan toh, untuk melaksanakan kekebalan tubuh. Padahal yang sesungguhnya bukan cuma kekebalan tubuh. Kenapa? Wajib juga jadi calon pasutri laki-laki karena akan mendeteksi siapa tahu anak laki-laki ini calon suami, calon pemimpin ini pernah mengkonsumsi alkohol, pernah apakah dia melakukan untuk yang terlarang sekarang dengan semaraknya narkoba, itu yang kita antisipasi. Karena kenapa? Kalau laki-lakinya atau calon pasutri laki-laki itu mengkonsumsi narkoba, maka otomatis pada saat mereka sudah menjadi suami dan istri, mereka melakukan hubungan intim antara suami dan istri yang jelasnya akan terkontaminasi apa yang dia konsumsi laki-laki dengan terkontaminasi dengan seorang istri maupun janin yang akan terbentuk dalam rahim ibu. Siap Ustaz. Jadi tidak terasa Ustaz, waktu kita ini sudah mendekati di penghujung. Nanti kita lanjut di momen berikutnya. Jadi pemirsa dimanapun berada, untuk kedepannya kami berharap ya, selain dari kantor urusan agama, dari tokoh-tokoh agama yang lain juga bisa ada komitmen seperti ini ya. Jadi supaya semuanya terlayani seputar pelayanan kesehatan pranikah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Kita lanjut lagi nanti ngobrol setelah sesi berikutnya, kita lanjut lagi ngobrol. Begitu juga kami dari PT Puskesmas Pandauke. Jadi ngopi sehat, ngobrol pagi seputar kesehatan ini merupakan salah satu media kita untuk berdiskusi, untuk memecahkan masalah kesehatan tertentu. Kita tutup Ustaz kegiatan kita pagi hari ini, obrolan kita dengan jargon kita,
Ustaz diajari dulu nih. Ngopi sehat, ngobrol pagi seputar kesehatan. Jadi sama-sama Ustaz. Ngopi sehat, ngobrol pagi seputar kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.